Dr. Wanadiun Tulistini, SKMH LLM. Selamat datang Ibu. Ya, pagi Nafisa. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Focus Group Discussion dengan judul Studi Komparatif Penerapan Victim Trust Fund di Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat sebagai solusi permasalahan penggantian kerugian korban tindak pidana di Indonesia. Kegiatan ini merupakan program kerja Biro Penelitian 11th Board of Leeds, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum sekaligus masyarakat luas terkait penelitian yang ditulis oleh Biro Penelitian, sekaligus membuka ruang diskusi terkait topik yang sedang diteliti sehingga ditemukan alternatif penyelesaian masalah terkait implementasi skema Victim Trust Fund di Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Anita Afriana SHMH, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kak Bintang Muhammad Dafa, selaku perwakilan BEM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Yang kami hormati pula Ibu Dr. Nela Sumika Putri SHMH dan Ibu Dr. Wanodyo Sulistiani SHMH LLM, selaku penanggap dalam diskusi kali ini, serta seluruh peserta yang telah hadir dalam Focus Group Discussion dengan judul Studi Komparatif Penerapan Victim Trust Fund di Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat sebagai solusi permasalahan penggantian kerugian korban tindak pidana di Indonesia. Perkenalkan, saya Nafisha Aurum selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara Focus Group Discussion hari ini. Berikutnya akan ada pemberian kata sambutan oleh Kaprodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran kepada Ibu Dr. Anita Afriana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Nafisa sebagai MC. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ketua BEM, Bintang Muhammad Dafa, kemudian Ketua Leeds, segenap panitia, dan para peserta FGD yang saya hormati. Saya juga akan menyapa nih narasumber yang sudah hadir ya. Yang terhormat teman baik saya, Dr. Nela Sumika Putri, SHMH, dan Dr. Wanodyo Sulistiani, SHMH LLM. Apa kabar Bu Nela dan Bu Ninin? Sehat selalu ya. Baik, Bu Anita. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran dan perkenannya menjadi penanggap tentang Victim Trust Fund yang akan didiskusikan di FGD pada hari ini ya. Salam dari Pak Dekan karena beliau berhalangan untuk hadir untuk membuka juga ya, mungkin memberikan kata sambutan di FGD pada pagi hari ini. Ini topik yang akan dibahas dalam FGD ini tentu sangat menarik berkaitan dengan disahkannya ya, bersamaan dengan disahkannya RUU TPKS menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang juga berkaitan dengan menjamin pemberian ganti kerugian sebagai salah satu upaya pemberian ganti kerugian sebagai pemulihan hak korban tindak pidana dan juga berkaitan dengan perbandingan di negara-negara lain ya. Tentu ini menjadi bidangnya Bu Ninin dan Bu Nela tentunya ya. Akhir kata mungkin saya mengucapkan selamat berdiskusi. Semoga kegiatan ini bernilai positif dan juga bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk sambutannya. Selanjutnya adalah pemberian kata sambutan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran kepada Kak Bintang Muhammad Dafa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon izin mewakili Bintang karena sedang berhalangan hadir mengikuti kegiatan lain. Jadi akhirnya saya yang harus menggantikan Bintang untuk mengisi sambutan pagi hari ini. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Anita Afriana SHMA selaku Kaprodi S1 Program Studi Ilmu Hukum. Yang saya hormati pembicara selaku penanggap
pada kegiatan FGD pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Dr. Nela Sumika, SHMH, dan Ibu Dr. Wanodya Sulistiani, SHMH LLM, beserta yang saya hormati juga dari pemapar FGD pada pagi hari ini ada Kasevania Immanuel Magdalena, beserta yang saya hormati juga ada Ketua Prits Mario beserta jajaran panitia FGD pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada pagi hari ini meskipun masih dalam keadaan daring. Tentunya kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh UKM Plits ini sangat amat menarik karena mengangkat tema terkait skema victim ya, trust fund yang sedang hangat dan menjadi topik pembicaraan saat ini. Dan di saat yang bersamaan pula tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Anita bahwasannya dengan disahkannya RUU TPKS menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nela Sumika dan Ibu Dr. Wanodya Sulistiani yang selaku penanggap yang berkompeten di bidangnya yaitu hukum pidana yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menghadiri kegiatan FGD pada pagi hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam perkataan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak Kak Yordan atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan pemberian kata sambutan dari Ketua 11th Board of Plits Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran kepada Kak Mario Angkawijaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Nafisha. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anita, kemudian Ibu Dr. Nela dan Ibu Dr. Wanodya selaku penanggap. Yordan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan juga teman-teman para audiens yang bukan hanya dari Fakultas Hukum Unpad tapi juga dari institusi yang lain. Terima kasih banyak. Dan Plits ini sebagai salah satu UKMF di FH Unpad yang bergerak di bidang riset dan juga penyelenggaraan kompetisi, kita setiap tahun selalu menyelenggarakan penelitian. Dan untuk tahun ini kita akan mengadakan 2 penelitian besar dan salah satunya yang akan kita diskusikan hari ini yaitu terkait dengan Victim Trust Fund. Dan yang akan menjadi pemapar nanti adalah Saudara Haidar dan juga Saudari Sepania. Ini merupakan mahasiswa FH Unpad angkatan 2020. Jadi nanti kita bisa saksikan hasil penelitian mereka dan semoga dengan hadirnya para penanggap yang sangat kompeten ini bisa memberikan evaluasi, memberikan berbagai masukan terhadap hasil penelitian ini. Dan tentunya kita menyelenggarakan FGD ini sebagai tanggung jawab kita, tanggung jawab akademis untuk menyiarkan hasil penelitian kepada publik. Dan semoga forum-forum seperti ini bisa lebih banyak lagi diikuti, terutama oleh para mahasiswa FH Unpad, dan ini merupakan salah satu misi daripada Plits FH Unpad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya para penanggap dan juga para audiens. Selamat pagi dan saya serahkan kembali ke Nafisha. Baik, terima kasih banyak Kak Mario untuk kata sambutannya. Adapun dalam focus group discussion pada hari ini, kami turut mengundang kedua penanggap yang kompeten di bidangnya. Pertama, ada Ibu Dr. Nela Sumika Putri, SHMH. Ibu Nela merupakan dosen Departemen Hukum Pidana yang menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau aktif terlibat dalam berbagai pelatihan dan penelitian, antara lain di bidang hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia, dan perbandingan hukum pidana. Selamat pagi Ibu Nela. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk bergabung dengan kami di FGD pada pagi hari ini. Selamat pagi Nafisa, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya penanggap kedua kami turut mengundang Ibu Dr. Wanodya Sulistiani SHMH LLM yang merupakan dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Padjadjaran.
Setelah menamatkan pendidikannya di S1 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, beliau melanjutkan pendidikan Magister Hukum di University of Washington. Ibu Wanodio turut aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana, kriminologi, dan viktimologi. Selamat pagi Ibu Wanodio. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk bergabung dengan kami di FGD pagi hari ini. Ya, pagi Nafisa, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, dipersilahkan kepada perwakilan dari Biro Penelitian untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Anita Apriana, SHMH, selaku Kaprodi, Sarjana FH Unpad, kemudian kepada Kang Yordan Asmara, selaku perwakilan BEM, dan terutama kepada Dr. Nela Sumika Putri, SHMH, dan Dr. Wanodio Sulistiani, SHMH LLM, yang telah bersedia hadir dalam FGD kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Haidar, bersama rekan saya, Sepania Imanuela, dan rekan-rekan dari Biro Penelitian PIS lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini akan memaparkan perkembangan dari penelitian kami. Pada diskusi kami di awal periode ini, kami merasakan keresahan dari lambatnya perkembangan mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana di Indonesia. Saat itu, ICGR bersama para akademisi dan berbagai kalangan sedang gencar-gencarnya mendorong penerapan mekanisme Victim Trust Fund dalam Undang-Undang TPKS yang saat itu belum disahkan. Hal tersebut merupakan suatu terobosan karena saat ini pemberian ganti kerugian terhadap korban masih bergantung pada mekanisme restitusi dan kompensasi yang sumber dananya terbatas dari pihak pelaku dan APBN. Selain itu, mekanisme klaimnya pun berlarut-larut. Bahkan pada kasus bom Bali saja yang terjadi tahun 2002, kompensasi terhadap korban baru sepenuhnya terbayar setelah 20 tahun lamanya. Saat ini, teori pemidanaan sudah mengalami perkembangan dari yang berorientasi pada pelaku menuju pemulihan terhadap hak-hak korban. Oleh karena itulah, kami memandang bahwa mekanisme ganti kerugian korban juga harus ikut berkembang agar pemulihan korban semakin optimal. Kembali kepada mekanisme Victim Trust Fund, saat ini sudah banyak negara yang menerapkan mekanisme tersebut. Akan tapi pada penelitian ini, kami menjadikan Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat sebagai objek perbandingan terkait penerapan Victim Trust Fund. Selanjutnya. Mengenai status quo, seperti yang disinggung sebelumnya, saat ini terdapat 3 mekanisme pemberian ganti kerugian korban tindak pidana di Indonesia, yaitu restitusi, kompensasi, dan mekanisme baru yang ditawarkan Undang-Undang TPKS, yaitu dana bantuan korban. Next. Sebelum masuk lebih lanjut mengenai konsep ganti kerugian kepada korban ini, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itulah pemulihan hak-hak korban ini merupakan hal yang amat diperlukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya. Istilah kompensasi dan restitusi kerap dipergunakan bergantian dalam praktik beracara. Tetapi definisi antara kedua hal tersebut berbeda. Kompensasi adalah hal di mana korban mengajukan permohonan ganti rugi, kemudian pembayaran ganti rugi tersebut dilaksanakan oleh negara, dikarenakan pelaku tindak pidana tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian. Sedangkan restitusi adalah dalam hal pengadilan memutus atau menjatuhkan pidana restitusi kepada pelaku, sehingga pelaku memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada korban. Selanjutnya. Dasar permohonan restitusi ini terdapat pada pasal 98 KUHP dan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban, di mana korban tindak pidana dapat pula meminta ganti kerugian melalui mekanisme kompensasi dan restitusi. Selanjutnya. Mekanisme permohonan restitusi ini dapat diajukan oleh korban, keluarga korban atau ahli warisnya, atau kuasa hukum korban melalui Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK, baik sebelum atau setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah rangkaian prosedural dan pemeriksaan substantif oleh LPSK, lembaga tersebut kemudian akan mengeluarkan keputusan LPSK yang memuat besaran nilai restitusi dan rekomendasi yang akan diserahkan kembali ke pengadilan sebagai dasar bagi majelis hakim untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan restitusi. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, salinan putusan pengadilan dikembalikan kepada LPSK dan terdakwa mempunyai tanggung jawab 30 hari untuk membayar restitusi kepada korban.
Pembayaran restitusi juga dapat dilakukan secara bertahap dengan tenggang waktu selama 14 hari apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi. Tentunya terdapat konsekuensi ketika terdakwa tidak mampu membayar restitusi, di mana misalnya kita dapat melihat contoh pada pasal 50 Undang-Undang TPPO, jika harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka sebagai penggantinya terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 1 tahun. Sedangkan pada kompensasi pada dasarnya hanya dapat diberikan bagi korban tindak pidana HAM berat atau tindak pidana terorisme yang sama halnya dengan mekanisme restitusi. Permohonan kompensasi diajukan baik oleh korban, keluarga korban atau kuasa hukum korban melalui LPSK. Adapun terdapat beberapa perbedaan antara kompensasi bagi korban tindak pidana HAM berat dan terorisme, antara lain batas waktu pengajuan permohonan, berkas-berkas yang diperlukan, tata cara penetapan kompensasi, serta jangka waktu pembayaran kompensasi yang diajukan oleh LPSK, di mana di sini di antara jenis-jenis tindak pidana seperti TPPO dan HAM berat itu diatur oleh undang-undangnya masing-masing. Selanjutnya. Akan tapi pada pelaksanaannya, restitusi kerap kali menimbulkan banyak permasalahan. Yang pertama mengenai permasalahan pembuktian adanya keterkaitan antara kerugian yang dialami oleh korban dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Di samping itu juga restitusi ini tidak memiliki daya paksa yang kuat karena terdapat kecenderungan bahwa para pelaku ini atau terdakwa ini kemudian memilih untuk tidak membayar restitusi dan memilih untuk menerima pidana subsidiar. Kita dapat melihat contoh pada tahun 2020 menurut data yang cantumkan oleh LPSK, terdapat tuntutan restitusi sebanyak 7,9 miliar rupiah. Akan tapi dari 7,9 miliar tersebut yang sampai dibayarkan kepada korban itu baru 101,7 juta. Itu 1/10-nya mungkin ya. Nah, kita dapat melihat contoh putusan, di mana menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 2044/Pitsus 2013 Jakarta Barat, yang mana pada putusan tersebut terdakwa Willy diwajibkan untuk membayar restitusi sebanyak 1,16 miliar rupiah yang kepada 56 korban. Akan tapi kemudian Willy ini tidak membayar restitusinya tersebut dan memilih untuk menerima hukuman kurungan selama 5 bulan kurungan. Sehingga hal tersebut tentu saja merugikan korban selaku pihak yang dirampas haknya oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya. Mekanisme kompensasi yang digadang-gadang dapat mengakomodasi kebutuhan atau pemenuhan hak korban yang tidak mampu diakomodasi oleh restitusi nyatanya juga memiliki sejumlah permasalahan. Seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan, kita dapat mengambil contoh pada kasus bom Bali yang terjadi tahun 2002. Dana kompensasi yang seharusnya dibayarkan kepada 215 korban bom Bali baru lunas pada Desember 2020, yang mana hal tersebut sangat jelas merugikan korban yang sangat membutuhkan uang kompensasi tersebut. Selanjutnya. Oleh karena itulah, Victim Trust Fund di sini hadir untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kita dapat melihat bahwa salah satu permasalahan yang paling utama dari kompensasi ini adalah mengenai sumber pendanaan dari kompensasi itu sendiri. Akan tapi hal tersebut dijawab pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang TPKS yang mengatur bahwa nantinya dana bantuan korban ini dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana nantinya Victim Trust Fund ini juga mendapatkan sumbangsih yang cukup besar dari masyarakat untuk dapat memulihkan hak-hak korban secara lebih maksimal. Selanjutnya. Baik, saya serahkan kepada Nia. Ya, boleh next. Ya, untuk pengaturannya sendiri di Belanda itu ada di Undang-Undang tentang Dana Kompensasi Kejahatan Kekerasan, dan institusinya itu dibentuk komisi mengenai kompensasi kejahatan kekerasan. Boleh next. Untuk syaratnya sendiri, dia ada di Undang-Undang yang telah disebutkan di layar, bahwa syaratnya sendiri itu bagi orang yang menderita luka fisik atau mental yang berat akibat dari tindak pidana kekerasan dilakukan dengan sengaja di wilayah Belanda, kemudian juga di atas kapal atau pesawat Belanda di luar wilayah Belanda, sanak saudara keluarga korban kejahatan yang meninggal tidak dapat juga mengajukan klaim, dan juga
orang-orang lain selain keluarga korban yang membayar biaya pemakaman korban. Untuk kategorinya sendiri, ada listnya yang dikeluarkan oleh komisi kompensasi ini, bahwa dibagi menjadi ke 6 kategori. Kategori pertama itu maksimumnya dapat dibayarkan adalah 1.000 euro, dan kategori ke-6 itu 35.000 euro. Boleh next? Ya, ini mungkin isi singkatnya mengenai listnya. Untuk fisik sendiri dibagi ke 6 kategori, dan ini nantinya dibagi lagi mengenai apa luka tangan dikategorikan lagi, kemudian di bagian tengkorak kepala, tengkorak wajah, kemudian bagian kaki, perut, panggul itu dibagi-bagi lagi. Boleh next? Kalau untuk cedera psikologis sendiri itu dibagi menjadi 5, sebagaimana yang dicantumkan di layar. Boleh next? Ya, boleh next lagi. Untuk mekanismenya sendiri sebenarnya untuk melihat hak-hak korban, Belanda punya website tersendiri yang terintegrasi berkenaan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum di Belanda yang bernama Mijnslagoverzag. Kemudian untuk mengakses website tersebut menggunakan DigiD, suatu sistem pengadministrasian di Belanda agar orang-orang yang teradministrasi terdaftar di DigiD ini dia dapat mengakses layanan-layanan dari pemerintah Belanda. Kemudian untuk mengisi formulir itu dapat diunduh secara online di website dari komisi kompensasi tersebut. Formulirnya tersedia di 3 bahasa, ada Jerman, Belanda, dan Inggris. Tapi balik lagi untuk mendaftarkan atau mengupload formulir tersebut perlu menggunakan DigiD ini. Boleh next. Untuk di Britania Raya ya, boleh next. Di Britania Raya ini dasar hukumnya ada di Criminal Injuries Compensation Act tahun 1995, bahwa sekretaris negara di sini membuat pengaturan mengenai pembayaran kompensasi gitu bagi para korban. Kemudian nanti pengaturan ini tuh berbentuknya skema yang mengatur mengenai dalam kondisi apa saja, dalam hal apa saja kompensasi ini dapat dibuat atau dapat diberikan. Kemudian kategori orang-orang yang dapat menerima dana kompensasi tersebut. Skema ini kemudian diberi nama Criminal Injuries Compensation Scheme. Boleh bilang next. Ya, setahun setelah 1995, di tahun 1996 itu dibentuklah Criminal Injuries Compensation Authority. Dia ada di 3 wilayah, di Inggris, Scotland, dan Wales. Untuk Irlandia Utara dia tersendiri, tapi kami di sini akan memfokuskan untuk di 3 wilayah ini. Berkenaan juga dengan CICA, ini lembaga yang paling besar di Britania Raya untuk mengatur mengenai victim trust fund atau dana kompensasi. Kemudian dari mana sumber dananya? Sumber dananya untuk di Inggris sendiri itu dari parlemen. Boleh next. Untuk jenis dana yang diberikan itu oleh CICA itu ada 3. Yang pertama hardship fund, terus criminal injuries compensation, kemudian victim of overseas terrorism compensation scheme. Untuk hardship fund ini dana diskresi yang boleh diberikan oleh CICA kepada orang-orang yang misalnya korban tindak pidana yang tarif kerugiannya itu tidak diatur dalam undang-undang gitu. Kemudian criminal injuries compensation dia lebih general, seperti yang umumnya diketahui bahwa ini dana yang diberikan kepada orang yang dirugikan akibat tindak pidana kekerasan yang didalaminya, keluarga dekat korban, kemudian orang-orang yang melihat tindak pidana atau tindak kriminal tersebut terjadi, dan juga pada orang yang membayar biaya penguburan dari seorang yang meninggal akibat suatu tindak pidana kekerasan. Untuk victim of overseas terrorism compensation scheme, ini juga bagi warga negara Inggris, kemudian juga bagi warga negara yang punya hubungan politik lah dengan Inggris. Kalau menurut undang-undang ada di situs Switzerland, juga bisa untuk apply ini. Kalau misalnya dia menjadi korban terorisme di luar wilayah Inggris. Boleh next. Ya, untuk ketentuannya sendiri itu ada waktu kadaluarsanya 2 tahun sejak tindak kriminal terjadi. Namun dikecualikan apabila
ini berkaitan dengan kekerasan seksual atau fisik semasa anak-anak gitu. Dan kemudian apabila korban ini mengalami keterbatasan mental ataupun fisik. Untuk diajukan sendiri melalui website dari CICA, dari Criminal Injustice Compensation Authority, dan untuk data yang dibutuhkan itu seperti kapan dan di mana tindak pidana yang dialami terjadi, nama stasiun polisi tempat pidana dilaporkan, nomor referensi tindak pidana, nama alamat dokter, bahkan kalaupun dia ke dokter gigi itu juga perlu disediakan. Kemudian detail bila ada klaim yang sebelumnya diajukan kepada CICA, dan detail apabila ada hukuman pidana yang belum diselesaikan. Ini berkaitan juga dengan adanya pengaturan-pengaturan sebenarnya yang dapat mengurangi hak dari korban untuk mendapatkan dana kompensasi ini. Boleh next. Ya, saya kembalikan lagi kepada Haidar. Baik, terima kasih banyak Nia. Sedangkan kalau di Amerika Serikat sendiri, mekanisme victim trust fund juga ditemukan, di mana pelaksanaan mekanisme tersebut diatur secara mandiri oleh setiap negara bagian melalui peraturan perundang-undangan di negara masing-masing. Dari pengaturan tersebut ditemukan berbagai persamaan dan perbedaan, mulai dari kelembagaan yang mengelolanya, besarnya bantuan yang diterima, kriteria penerima, hingga sumber penghimpunan dana tersebut. Oleh karena keragaman tersebut, penelitian di Amerika Serikat ini akan membandingkan penerapan mekanisme victim trust fund di negara bagian Georgia, California, dan Ohio. Selanjutnya. Dari sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa kesamaan yang paling umum ditemukan dari peraturan victim trust fund di 3 negara adalah pihak yang berhak menerima bantuan tersebut, di mana ketiga negara ini bersepakat bahwa korban dan keluarganya berhak untuk menerima dari victim trust fund tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan mengenai kriteria korban yang berhak menerima bantuan tersebut. Nah, salah satu perbedaan yang paling mencolok di antara ketiga negara bagian ini adalah kelembagaan antara Georgia dan California dengan Ohio, di mana di Georgia dan California pelembagaan pengelolaan victim trust fund dikelola oleh lembaga independen yang secara khusus mengelola victim trust fund, bagian khusus dari kejaksaan dan lembaga kehakiman yang nanti akan kami paparkan selanjutnya. Masuk ke negara bagian Georgia. Negara bagian Georgia ini mengatur bahwa kriteria korban yang dapat menerima bantuan adalah mereka yang mengalami cedera fisik, meninggal dunia, atau permasalahan keuangan yang disebabkan adanya cedera fisik yang diakibatkan langsung oleh suatu tindak pidana, termasuk orang-orang yang selama ini menggantungkan hidup pada korban. Selain itu, seseorang yang mengalami trauma mental atau emosional serius yang diakibatkan oleh adanya ancaman atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana juga berhak untuk menerima dana bantuan ini. Kemudian seseorang yang mengalami cedera diakibatkan tindakannya dalam menolong korban tindak pidana juga berhak menerima bantuan. Pada presentasi kita dapat melihat jangka waktu daluarsanya. Kemudian dana pembagiannya juga maksimal $10.000 untuk kerugian kehilangan pekerjaan, $6.000 untuk biaya pemakaman dan lain sebagainya. Di Georgia sendiri, pelembagaan atau pengelolaan dana victim trust fund ini dikelola oleh Georgia Crime Victim Compensation Board. Selanjutnya. Serupa dengan di Georgia, California, di negara bagian California, dana bantuan korban juga dikelola oleh lembaga independen yang bernama California Victim Compensation Board, yang mana nantinya mereka akan menentukan apakah seseorang berhak untuk menerima dana bantuan korban ini sendiri. Dan di California sendiri tidak hanya mengatur bagi warga negara Amerika Serikat saja, tetapi juga memungkinkan untuk memberikan dana ganti kerugian kepada siapa saja yang mengalami kejahatan di negara bagian California. Akan tapi untuk masa daluarsa dari permohonan tersebut sedikit berbeda dengan Georgia, di mana di California daluarsanya adalah 7 tahun sejak kejadian terjadi. Dan untuk dananya sendiri, California juga mengakomodasi dana perawatan dan penanganan medis, perawatan atau konseling kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Hal yang menarik ditunjukkan pada penerapan di negara Ohio, di mana di sana para pemohon atau para korban tindak pidana ini akan mengajukan permohonan victim trust fund mereka kepada Ohio Attorney General, yang mana merupakan bagian dari Kejaksaan Ohio.
di mana Kejaksaan Ohio ini nantinya akan bertindak untuk menerima dan memutus apakah seseorang dapat memiliki hak untuk menerima victim trust fund. Akan tapi ketika pemohon atau korban tersebut merasa tidak terpuaskan oleh putusan dari Ohio Attorney General ini, maka pemohon tersebut dapat mengajukan banding kepada Ohio Court of Claim yang merupakan unit khusus dari pengadilan Ohio yang mengatur dan menangani perkara victim trust fund ini. Selanjutnya. Baik, dari pemaparan yang telah kami sampaikan, setidaknya di sini kami mengajukan 3 rancangan rekomendasi yang dibagi menjadi rekomendasi jangka pendek, rekomendasi jangka menengah, dan rekomendasi jangka panjang. Selanjutnya. Untuk sebagai rekomendasi jangka pendek, kami mendorong pengoptimalan layanan melalui mekanisme satu pintu berbasis online agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus dana bantuan korban. Hal ini dapat kita pelajari pada penerapan Big ID di Belanda dan penerapannya secara online juga diberlakukan di Inggris dan Amerika. Selanjutnya, kami mendorong adanya pelaksanaan masa transisi di mana kewenangan pengelolaan dana bantuan korban diberikan kepada LPSK dengan sumber pendanaan yang mengacu pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang TPKS, di mana nantinya LPSK ini tetap memiliki kewenangan untuk mengelola dana bantuan korban tersebut, tetapi dengan tambahan-tambahan sumber dana seperti dari filantropi dan lain sebagainya. Selanjutnya. Sedangkan untuk rekomendasi jangka menengah, kami mendorong adanya pembentukan lembaga khusus yang secara terintegrasi mengelola dana ganti kerugian terhadap korban. Di mana saat ini lembaga dana bantuan korban baru berlaku di Undang-Undang TPKS, di mana nantinya kami menginginkan agar hanya ada satu lembaga saja yang mengatur dana bantuan korban tersebut, sehingga nantinya pemulihan hak pada korban akan jauh lebih mudah dan terintegrasi. Selanjutnya. Sedangkan untuk rekomendasi jangka panjang seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, saat ini dana bantuan korban baru didesain untuk para korban tindak pidana kekerasan seksual, di mana untuk jenis tindak pidana lain masih menerapkan mekanisme restitusi dan kompensasi seperti sedia kala. Sehingga kami di sini menginginkan atau mendorong agar konsep dalam Undang-Undang TPKS tersebut juga dapat diberlakukan untuk tindak pidana jenis lainnya, karena dalam hal ini korban dari semua tindak pidana memiliki hak yang sama untuk dipulihkan hak-haknya yang terlanggar oleh suatu tindak pidana. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada kami kembalikan kepada Nafisa. Terima kasih. Terima kasih kepada telah mempresentasikan materinya tadi. Kita selanjutnya akan melanjutkan acara, yaitu mendengarkan tanggapan dari kedua penanggap kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya persilahkan kepada Ibu Dr. Nela Sumika Putri untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan terkait presentasi Biro Penelitian menyangkut perkembangan mekanisme ganti kerugian dari segi pidana internasional. Silakan Ibu. Terima kasih Nafisa. Terima kasih Saudara Haidar dan Saudara Zevania. Pertama saya apresiasi dulu ya atas kegiatan dari PLITS untuk melakukan penelitian terkait dengan hal mungkin isu-isu yang terbaru dalam hal ini. Mungkin sebelumnya pertama ini menarik karena ada isu yang muncul dari lahirnya Undang-Undang TPKS sebenarnya dengan adanya dana bantuan korban yang sebelumnya belum ada diatur dalam undang-undang yang lain. Kemudian menggunakan metode perbandingan hukum juga untuk melihat sebenarnya kebaruan dan macamnya, karena kalau dilihat dari pasal 35 sebenarnya dari Undang-Undang TPKS kan sebenarnya ini masih dalam konteks yang abstrak ya, karena nanti akhirnya adalah turunan ke PP. Nah, mungkin itu yang sebenarnya juga harus muncul di riset ini, tujuannya untuk apa?
kalau ingin memberikan masukan pada proses PP-nya, ini jadi lebih fokus gitu. PP ini akan berbentuk seperti apa, ditujukan apakah hanya terbatas pada Undang-Undang TPKS, tadi Haidar bilang di kesimpulan harusnya ini nggak terbatas dong pada Undang-Undang TPKS, tapi mungkin juga bisa menjangkau tindak pidana lain untuk mendapatkan dana bantuan korban. Nah, itu kerangka yang mungkin harus muncul di latar belakang. Termasuk keresahan apa sih yang muncul dari peneliti, sehingga membahas tentang ini. Di pembahasan ada masalah bahwa kurangnya prosesnya. Mungkin itu letaknya di latar belakang bisa. Ya, jadi saya secara keseluruhan dulu sebelum masuk ke kajian yang perbandingannya, tapi mungkin di latar belakang harus muncul di situ. Nah, termasuk sebenarnya apa sih yang mau dianalisis di sini? Kebingungannya adalah apakah yang mau dicari adalah bagaimana cara mengumpulkan dana bagi trust fund-nya, atau buat siapa dana trust fund itu ditujukan. Itu jadi dua hal yang berbeda. Atau penelitian ini ingin membahas keduanya. Memang di Undang-Undang TPK dijelasin ya, dari filantropi, masyarakat, individu, apakah kalian setuju dengan konsep itu? Setuju kenapa? Karena kalau lihat dari studi perbandingannya ternyata dari Inggris bisa sumbernya adalah dari parlemen gitu ya. Kalau di Amerika sumbernya bisa dari berbagai macam. Nah, apakah itu juga yang akan jadi fokus? Atau ini sebenarnya mau membahas targetnya siapa sih dan bagaimana caranya? Itu kan jadi berbeda ya. Jadi itu sangat teknis gitu. Sampai ke detail ini clearly di atas tuh harus dijelaskan gitu. Misalnya tentu ini buat kompensasi. Berarti kan yang dari kompensasi gitu kan. Terus harus di-highlight juga, kompensasi kan nggak tidak di semua tindak pidana ya. Gitu loh. HAM berat dan sekarang muncul di Undang-Undang TPKS. Nah, itu yang mungkin harus di-framing dulu nih oleh peneliti gitu. Sehingga pembaca cukup bisa mengetahui apa itu dana bantuan korban, muncul dari mana, keperluannya untuk apa. Oke. Terus di sini juga meskipun cukup dijelaskan kenapa mengambil 3 negara ya, Haidar kan Belanda, kemudian Inggris dan Amerika. Nah, tapi saya belum cukup diyakinkan mengenai tertarium komparasionisnya. Ini kenapa ketiga negara ini apa punya posisi yang sama untuk diperbandingkan atau bagaimana? Karena sebenarnya kenapa tidak mengambil konsep trust fund yang terdapat di Mahkamah Pidana Internasional misalnya? Karena itu cukup clear ya sebenarnya untuk bagaimana trust fund di Mahkamah Pidana Internasional itu bergerak, kemudian dananya dari mana, ditujukannya seperti apa. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan juga untuk melihat bahwa dalam konteks pengadilan pidana internasional nih ada nih model ini, gitu ya. Termasuk tadi sebenarnya sudah dijelasin sih di pembahasan ya, mungkin. Cuman pembahasannya menjadi belum belum disempitkan gitu. Mungkin perlu dibuat matriks dari perbandingan itu. Misalnya, Belanda, Amerika, Inggris, ya. Posisinya di mana sih? Untuk tadi menjawab. Karena kesimpulannya kan di LPSK. Kan tidak bisa tiba-tiba di LPSK. Misalnya, sebagai perbandingannya, di Amerika, letak di setiap negara bagian punya konsep yang berbeda nih mengenai posisi dana bantuan korbannya. Di Belanda dia di bawah Departemen Kehakiman. Kemudian di Inggris dia ada komisi tersendiri. Nah, Indonesia mau ambil yang mana nih kalau kita mau bicara kajian perbandingan ya? Nah, argumen sampai ke LPSK itu belum terbangun gitu. Kalau kita kecuali kalian nanti ngambilnya dari perbandingan hukum pidana internasional dari ICC. Jadi oke. Karena di ICC letaknya di victim unit gitu. Apakah mau seperti itu? Dan kenapa LPSK misalnya? Kalau saya bisa counter, kenapa nggak di kejaksaan? Kan kejaksaan yang eksekusi. Nanti model koordinasinya seperti apa? Nah, itu untuk sampai ke kejawaban yang tadi ya, Haidar atau Zevanya ya.
Zefania. Jadi maksudnya sampai ke jawaban LPSK karena sebenarnya apakah dinyatakan dengan tegas di undang-undangnya? Atau kalian mengacu pada bahwa LPSK adalah lembaga yang secara khusus ditunjuk oleh undang-undang untuk mengurusi saksi dan korban. Nah, itu perlu dibangun dulu argumen sebelum sampai ke kesimpulan yang tadi. Tidak masalah sih kesimpulannya akan berakhir seperti itu, cuman cara membangun argumennya sampai ke sana itu yang perlu dari kajian perbandingannya. Kemudian cara perolehannya juga perlu nih di breakdown lagi, di Belanda kayak mana, di Inggris kayak mana, di Amerika kayak mana, sehingga sampai ke kesimpulan, termasuk cara peruntukannya. Karena tadi saya balik dari kesimpulan lagi ya, kesimpulannya adalah kalau bisa ini tidak hanya untuk tindak pidana kekerasan seksual gitu kan, untuk tindak pidana lain. Nah, bagaimana cara membangun argumen itu? Oh, ternyata di Belanda itu berlaku loh buat semua tindak pidana misalnya. Ternyata di Amerika juga hal yang sama. Ternyata di Inggris juga hal yang sama. Apakah Indonesia dibangun argumennya? Apakah benar Indonesia akan berhenti dengan kesimpulan itu? Cuman argumen yang membangunnya itu untuk sampai ke ujung gitu ya. Gitu. Termasuk kenapa membagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, itu menarik gitu karena kalau misalnya saya dapat gambaran yang cukup jelas gitu ya di latar belakang mengenai kenapa penelitian ini membagi ketiga itu, mungkin saya bisa sepakat dengan kesimpulannya, tapi di awal tidak dibagi dulu nih. Kenapa pendek, menengah, jangka panjang? Atau hanya melihat pada aturan peralihan dari Undang-Undang TPKS yang mensyaratkan 2 tahun setelah 2 tahun ya, kalau saya nggak salah, dari undang-undang ini untuk segera menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Atau beranjaknya dari situ gitu konsepnya. Jadi hanya pendek ini ngejar yang 2 tahun. Atau bagaimana? Nah, itu sejauh ini itu ya pandangan saya terhadap hasil penelitian ini gitu. Jadi mungkin yang perlu diperkaya apa dampak perbandingan hukumnya. Jadi belum terlihat nih dampak perbandingan hukumnya. Apa kelebihan dari model yang di Amerika? Apa kelebihan dari model yang di Belanda atau di Inggris? Dan bagian mana yang akan kalian terapkan di Indonesia? Pertanyaannya mengapa? Mengapa kalian mencontoh, apakah kesemuanya punya, nah itu juga, apa persamaan dari ketiga model tersebut misalnya? Dan apa perbedaan dari ketiga negara tersebut? Jadi untuk melihat kita akan apply yang kemana nih, yang cocok. Untuk ketiga model perbandingan. Oke. Sejauh ini dari saya demikian dulu untuk tanggapan dari hasil penelitian FGD ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Nela untuk tanggapannya. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari Ibu Wanodyo Sulistiani untuk menyampaikan tanggapannya atau pertanyaan terkait presentasi dari Biro Penelitian. Untuk itu kepada Ibu Wanodyo kami persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Nafisa. Saya boleh share screen ya. Tolong di-able dulu. Oke. Tolong di-able dulu share screen-nya boleh? Masih disable? Baik, sebentar ya Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Pertama ya sampai ya saya juga sampaikan selamat gitu ya, saya sampaikan apresiasi atas kajian yang sudah dilakukan oleh PLITS gitu ya terkait dengan Victim Trust Fund. Jadi ini kajian yang cukup baik gitu ya, apalagi saudara mengakomodir perkembangan terbaru yang ada di dalam Undang-Undang TPKS gitu ya. Sebelumnya kami di Pusat Studi Kebijakan Kriminal itu juga pernah bekerja sama dengan LPSK untuk membahas mengenai pemberian kompensasi gitu ya. Situ kami juga melakukan wawancara ke LPSK, ke pengadilan gitu ya terkait dengan masalah pemberian kompensasi gitu ya. Terus juga mencoba
menganalisis gitu ya, kenapa sih ada pembatasan di dalam pemberian kompensasi gitu ya. Lalu juga isu-isu terkait dengan sumber pendanaan untuk pemberian kompensasi gitu ya, juga perbandingannya di beberapa negara gitu ya. Itu kami lakukan di tahun 2018 bekerja sama dengan LPSK gitu ya. Oke, ini saya coba memberikan tanggapan gitu ya, tanggapan juga mungkin beberapa masukan yang dapat membantu untuk pengembangan dari penelitian atau tulisan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan di Blitz gitu ya. Oke, ini ada dua hal yang akan coba saya sampaikan gitu, terkait dengan yang pertama adalah tanggapan atas hasil penelitian, yang kedua adalah rekomendasi terkait dengan Victim Trust Fund di Indonesia. Nah, kalau saya lihat gitu ya dari penelitian yang sudah dilakukan gitu ya, ada beberapa hal gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara peneliti kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang hendak dijawab oleh peneliti gitu ya. Di dalam uraian hasil penelitian itu diuraikan gitu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Victim Trust Fund gitu loh. Itu berangkat dari hal apa gitu ya, terkait juga dengan isu restitusi tadi sudah disampaikan, dipaparkan gitu ya, terkait juga mengapa kompensasi gitu ya, dan apa yang dimaksud dengan Victim Trust Fund atau dana bantuan korban gitu ya kalau di dalam Undang-Undang TPSK. Lalu juga mengapa ini juga sudah diuraikan oleh peneliti di dalam latar belakang gitu ya, dengan mencoba menjustifikasi mengapa melakukan penelitian ini, mengapa menggunakan perbandingan, dan mengapa memilih sejumlah negara untuk menjadi pembandingnya, begitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah terkait dengan bagaimana gitu loh, bagaimana peneliti akan melakukan penelitian ini juga sudah diuraikan di dalam hasil penelitian. Lalu juga di dalam penelitian ini, peneliti sudah melakukan audit aturan gitu ya, beberapa ketentuan-ketentuan hukum, baik di level undang-undang maupun di level peraturan pemerintah gitu ya, atau aturan-aturan lainnya gitu, itu sudah dipaparkan oleh peneliti gitu. Nah, kembali pertanyaannya sebenarnya penelitian ini untuk siapa? Pertama itu, karena ini terkait dengan metode penelitian dan segala macam. Lalu juga harapannya penelitian ini tujuannya itu bisa digunakan oleh siapa? Memberi pengetahuan kepada siapa? Ya kan, menambah wawasan siapa dan segala macam gitu ya. Itu supaya membantu penelitian ini menjadi lebih fokus gitu ya. Lalu juga terkait dengan kapan penelitian tersebut dilakukan gitu ya. Waktu kami melakukan penelitian itu belum ada undang-undang TPKS sehingga kami masih menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada di sejumlah undang-undang mengenai LPSK, terorisme, pelanggaran HAM berat, juga peraturan pemerintah tentang pemberian kompensasi restitusi kepada korban kejahatan gitu ya. Lalu, setelah semuanya ini, peneliti coba menjawab harusnya bagaimana kalau untuk aturan di Indonesia yang tertuang atau terlihat di dalam rekomendasi yang diberikan oleh peneliti gitu ya. Jadi ini mungkin ada yang ketinggalan gitu ya pertanyaannya, WH question-nya gitu ya. Mungkin ada yang ketinggalan, tapi itu gambaran besar apa yang saya baca dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ya, ini tadi sudah sedikit dibahas gitu ya, di dalam latar belakang dikemukakan adanya perbandingan juga kekinian, yaitu dengan peneliti mengakomodir perkembangan di dalam Undang-Undang TPKS gitu, yang secara clear, secara jelas menstate ada namanya dana bantuan penelitian serta sumber-sumber dari dana bantuan penelitian tersebut. Nah, metode yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah metode perbandingan hukum. Ini menjadi salah satu metode normatif gitu ya, selain melakukan studi kasus juga dapat melakukan metode perbandingan hukum. Lalu juga terkait dengan pembahasan tadi juga sudah disampaikan bahwa peneliti melakukan beberapa audit aturan, baik yang ada di dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban atau undang-undang lainnya, TPKS juga. Lalu juga di dalam Undang-Undang TPKS juga sudah disebutkan pengertiannya, modelnya, serta mekanisme yang diatur di dalam undang-undang tersebut.
Dan juga di dalam pembahasan coba diakomodir hasil dari perbandingan yang sudah dilakukan oleh peneliti gitu ya. Rekomendasi ini terkait dengan saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis. Nah, saya mencoba memberikan beberapa tanggapan gitu ya yang dapat mungkin menjadi masukan bagi peneliti untuk mengembangkan tulisannya begitu ya, atau hasil penelitiannya, karena secara sistematis tulisan ini cukup sistematis gitu ya. Cuman begitu masuk ke dalam rekomendasi gitu ya, rekomendasi semua bahan yang sudah diuraikan oleh peneliti di sebelum rekomendasi itu mungkin bisa dielaborasi atau diakomodasi lebih lanjut di dalam rekomendasi peneliti gitu ya. Nah, sebagai contoh begini, dalam hal pengembangan di latar belakang itu mungkin bisa lebih komprehensif kalau memang ada fakta apa sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Faktanya di Indonesia ini gimana gitu loh. Benar bahwa peneliti sudah menyebutkan bahwa kompensasi ini bisa diberikan pasca putusan loh, gitu loh. Dia akan masuk ke dalam putusan hakim. Gitu, hakim akan memerintahkan atau mengabulkan permohonan kompensasi dari penuntut umum di dalam tuntutan penuntut umum. Jadi mungkin ini akan lebih menarik gitu ya, akan lebih memperkuat justifikasi mengapa penelitian ini menjadi penting itu dengan lebih komprehensif memasukkan putusan data gitu ya, sehingga kenapa menjadi clear metode yang kalian gunakan adalah perbandingan gitu loh. Karena dianggap bahwa praktik di Indonesia ternyata belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Karena kan naturnya kompensasi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Begitu ya. Itu memang yang menjadi poin utama tujuan dari pemberian kompensasi dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai restitusi dan kompensasi, tapi mungkin pembahasan tentang restitusi tidak terlalu banyak gitu ya, hanya menjelaskan tadi sudah cukup baik karena juga menjelaskan kenapa restitusi ini kenapa kompensasi ini perlu diberikan, antara lain karena restitusi itu menjadi nggak efektif. Mungkin juga kalian bisa memasukkan misalkan dalam kasus yang kekinian, kasus Heri itu gitu kan, yang pada akhirnya diberikan kompensasi oleh negara, restitusinya dibayarkan oleh negara. Gitu ya, karena di dalam undang-undang TPKS sendiri juga kan bahwa restitusi itu kalau tidak seluruhnya dapat diberikan oleh pelaku, itu kan sebagian bisa dibayarkan oleh kompensasi oleh negara begitu ya. Jadi mungkin fakta itu bisa ada masuk ke dalam latar belakang. Lalu perjelas kembali apa itu victim trust fund sebelum saudara masuk ke dalam perbandingan tersebut. Juga metodenya bisa jadi bukan hanya metode perbandingan hukum, tetapi juga bisa metode studi kasus gitu ya. Apalagi sekarang kan udah ada tuh landmarknya gitu ya, landmark case-nya gitu ya, dalam kasus Heri itu kan udah kenapa restitusi diberikan kompensasi pada akhirnya oleh negara begitu ya. Itu saya rasa putusan yang cukup baik, bisa kalian baca gitu ya di dalam saya nggak tahu apakah putusan tersebut sudah masuk ke direktori putusan atau belum gitu ya, untuk kalian bisa baca begitu ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah terkait dengan pembahasan ya. Sudah disinggung bahwa pemberian di awal tadi oleh pemapar bahwa pemberian kompensasi kepada korban ini kan memakan waktu yang lama gitu. Sehingga kalau kita bicara mengenai perlindungan terhadap korban, apakah dengan prosedur yang seperti ini pada akhirnya memang akan melindungi korban? Apakah memang hanya yang penting uang diterima gitu loh. Yang penting uang diterima, terserah prosedurnya mau gimana gitu. Sedangkan kalau kita tahu gitu kan derita yang dialami oleh korban, pemulihan butuh segera dan segala macam, itu akan seperti apa. Dan diingat kembali bahwa di dalam undang-undang juga seperti misalkan untuk korban-korban kejahatan seksual atau korban-korban yang menderita secara fisik, itu kan juga diberikan bantuan medis, baik secara medis untuk fisiknya maupun untuk psikologisnya. Apakah ini menjadi bagian dari tanda kutip kompensasi yang diberikan oleh negara tanpa melalui putusan? Misalkan dalam proses penyidikan atau penyelidikan. Mungkin itu bisa dielaborasi lagi lebih lanjut, sehingga pada saat kita bicara kompensasi yang sumbernya dari dana bantuan korban itu yang seperti apa. Karena sejumlah undang-undang kita juga sudah mengatur pemberian bantuan medis ini, gitu ya. Saya rasa kalau nggak salah di dalam hasil penelitiannya itu ada, gitu ya, terkait dengan masalah bantuan medis. Terus yang kedua terkait dengan masalah perbandingan hukum. Jadi bukan hanya sebatas saudara menguraikan apa isi aturan dari sejumlah negara yang saudara jadikan perbandingan tersebut. Tapi yang paling penting adalah lesson learn-nya.
Apakah secara kelembagaan itu menjadi best practice-nya, apakah sejarah sumber pendanaan menjadi best practice-nya, atau secara prosedur itu menjadi best practice-nya, gitu loh. Jadi lesson learned dari kita melakukan perbandingan itu apa? Karena ini kepentingannya dengan rekomendasi yang akan saudara berikan di dalam penelitian ini, gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas di Amerika seperti ini, di Inggris seperti ini, di Belanda seperti ini, tapi lesson learned dari masing-masing negara itu apa? Itu yang menjadi penting, gitu ya, sehingga nggak hanya sebatas membandingkan bunyi undang-undang, begitu ya. Lalu juga menjadi juga penting kalau saudara bisa juga menjelaskan lebih lanjut atau menganalisis lebih lanjut mengenai praktik pemberian kompensasi di Indonesia yang sudah ada praktiknya kan dalam tindak pidana terorisme. Dan tindak pidana terorisme itu pemberian putusan pengadilannya juga sudah ada. Gitu ya, bagaimana koordinasi antara LPSK dengan kejaksaan, dengan pengadilan gitu ya, sampai dengan eksekusi gitu loh, sampai dengan dana kompensasi itu diberikan kepada korban. Saudara bisa melihat apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi perbandingan. Ada PP yang saudara sebutkan, di dalam PP itu juga kan ada prosedur, tadi juga oleh pemapar sudah disampaikan gitu ya dalam bentuk bagan. Nah, saudara bisa menganalisis lebih lanjut sebelum memberikan rekomendasi apa yang kurang dari prosedur ini, apa kebaikan dari prosedur ini gitu ya. Jadi supaya kajian ini menjadi kajian yang objektif dan kaya gitu ya, kajian yang kaya penelitian ini gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya coba gambarkan ya, walaupun sejumlah hal ini yang saya tulis di sini sudah ada di dalam penelitian saudara. Kita berangkat dari sebenarnya tujuan dari Victim Trust Fund ini apa gitu ya. Upaya yang pertama itu kan bentuknya adalah kompensasi. Ya kan, kompensasi ini tujuannya tadi adalah memulihkan kerugian dari korban. Banyak teori yang bisa digunakan, kenapa sih korban harus dilindungi? Kenapa hanya sejumlah tindak pidana yang diberikan kompensasi? Mengapa untuk tindak pidana lainnya itu tidak gitu loh? Ya kan, saudara bisa berangkat kalau dari teori, ya mau teori kontrak sosial, mau teori negara kesejahteraan gitu ya, atau hal lainnya itu saudara bisa berangkat dari situ. Itu menjadi anchor saudara gitu, sehingga kenapa negara harus secara serius mengatur mengenai Victim Trust Fund ini? Kenapa model ini harus diadopsi, bukan hanya di dalam parsial di dalam undang-undang TPSK misal TPKS, saya suka kebalik-balik ya gitu loh. Kenapa seperti itu gitu? Karena ada tanggung jawab dari negara. Ya, yang paling utama ini adalah perlindungan. Saudara sudah bisa menjelaskan bagaimana korban di dalam sistem peradilan pidana ini gitu, sehingga jangan terjadi sampai secondary victimization misalkan, karena dia tidak memperoleh haknya untuk dipulihkan misalkan. Nah, itu bisa berangkat dari situ untuk menjustifikasi mengapa saudara melakukan penelitian ini maupun mengapa rekomendasi ini diberikan oleh saudara. Isu yang tadi saya coba yang saya dengarkan atau saya baca dari penelitian saudara, ya kembali lagi gitu kan, aturannya banyak sekali gitu loh. Jadi sebaiknya ini diatur di mana? Apakah dalam satu undang-undang sendiri, apakah bisa diatur di dalam masing-masing undang-undang, apakah di dalam hukum acara kita atau di mana? Gitu loh. Karena aturannya banyak sekali. Begitu ya, bukan hanya ada di dalam satu undang-undang. Begitu ya. Di dalam undang-undang TPKS pun kan itu akan diatur lebih lanjut di dalam PP gitu ya. Jadi ini kita menunggu PP-nya dan segala macam gitu ya. Undang-undang ini juga pengkhususannya kan pada korban-korban kejahatan kekerasan seksual gitu ya. Tapi bagaimana dengan korban-korban lainnya? Jadi sebaiknya kalaupun ini mau secara ideal, dia mau diatur di mana? Gitu ya. Lalu juga terkait dengan limitasi tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Harus ada justifikasi kenapa Indonesia harus hanya mengatur sejumlah tindak pidana saja. Terorisme, pelanggaran HAM berat, lalu juga sekarang kejahatan kekerasan seksual. Mengapa hanya undang-undang itu? Saya nggak tahu apakah di dalam TPPO saudara bisa lihat gitu ya, perdagangan orang apakah memang juga diberikan kompensasi. Ya, apakah dianggap karena karakter kejahatannya, apakah dianggap karena negara dianggap gagal memberikan keamanan kepada warga negaranya atau apa? Ya. Nah, juga yang menjadi banyak diskusi adalah terkait dengan sumber dananya. Ya, di dalam Undang-Undang TPKS itu sejumlah sumber-sumber pendanaan itu sudah disebutkan gitu ya, dari filantropi, dari perusahaan, individu dan segala macam sudah disebutkan.
Sebelumnya itu hanya bersumber pada APBN. Pada saat kami melakukan wawancara dengan LPSK pun itu jadi trilateral gitu ya, dari putusan nanti LPSK kemana, terus masuk nanti oleh Menteri Keuangan baru diproses dan segala macam. Jadi panjang gitu loh, panjang karena sebenarnya dana ini dana yang menempel di LPSK. Dulu praktiknya seperti itu. Ya saya nggak tahu apakah sekarang masih seperti itu atau tidak. Lalu juga masalah kelembagaan tadi oleh pemapar juga sudah disebutkan bahwa beberapa sejumlah negara itu mengatur dia menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Gitu. Apakah Indonesia akan mengadopsi hal yang sama atau tidak? Yang harus juga diperhatikan adalah terkait pengelolaan dan juga koordinasinya. Itu dia menjadi bagian dari sistem peradilan pidana itu bagian apa? Begitu ya, itu karena nanti juga akan menentukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Lalu juga terkait dengan prosedur yang saudara juga bisa baca di dalam PP ya, di dalam PP 2018 ya kalau nggak salah saya. Gitu ya, terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana. Nah, ini yang menjadi penting yang saudara di dalam tulisan ini sudah uraikan juga, tapi mungkin empasisnya menjadi kurang, penekanannya menjadi kurang. Apakah dari sektor kelembagaan, misalkan di Britania itu menjadi lebih baik gitu? Apakah dari sektor sumber pendanaan di Amerika itu sesuatu yang bisa kita adopsi atau bagaimana gitu kan? Karena saudara berangkat dari statement bahwa nggak serta-merta bahwa model satu negara itu kita ambil 100% gitu dan cocok untuk Indonesia tidak gitu. Makanya kenapa melakukan perbandingan gitu. Itu kan sudah ada juga di dalam hasil penelitian saudara. Ya, ini mungkin bisa di explore lebih luas lagi di dalam penelitian saudara gitu ya, dari mulai aturannya gitu ya, bentuk kelembagaan, manajemennya seperti apa, apakah kelembagaan itu menjadi manageable atau tidak, atau sebenarnya malah jadi tumpang tindih dengan LPSK. Kalau misalkan ada satu kelembagaan tersendiri. Kalau misalkan prosedurnya masih melalui prosedur menunggu putusan pidana, itu akan seperti apa? Begitu ya, jangan-jangan nanti malah overlap dengan fungsi kewenangan LPSK. Lalu apakah terkait dengan jenis atau kriteria tindak pidana? Kalau nggak salah kan di dalam makalah yang di dalam hasil penelitian saudara juga ditemukan seperti di Belanda gitu ya, seperti di Belanda itu juga ada pembatasan tindak pidana yang diberikan kompensasi. Nah, apakah Indonesia mau meniru seperti itu? Gitu ya, dengan dengan misalkan melihat pada karakter kejahatannya, kerugian yang dialami korbannya, pemulihannya yang cukup lama dan segala macam sehingga negara harus intervensi gitu ya dengan memberikan kompensasi. Lalu juga terkait dengan eksekusinya. Eksekusi ini ada jangka waktunya, ada pembatasannya. Apakah itu pembatasannya rasional atau tidak begitu. Lalu juga bentuk pengawasannya dan terakhir adalah apakah ini mencapai tujuan dari perlindungan korban. Dengan fakta-fakta yang saudara sudah uraikan di dalam penelitian saudara, apakah pada akhirnya muaranya ini mencapai tujuan dari perlindungan korban, tujuan untuk melindungi kepentingan korban. Ya, kita bisa lihat, oh negara ini bagus, ternyata begitu di Indonesia nggak akan tercapai gitu loh, karena pasti ada kendala di bagian ini. Begitu ya, jadi itu banyak yang bisa dieksplor dari bagian rekomendasi yang saudara berikan. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Tadi ini juga sudah dibahas sedikit terkait aturan gitu ya, undang-undangnya, peraturan pelaksananya nanti akan seperti apa. Ini praktik yang cukup baik karena sudah dimulai dengan adanya undang-undang TPKS. Begitu ya, apakah ini nanti ditiru oleh undang-undang lain begitu ya, atau ini akan dilembagakan dalam satu dengan dasar hukum undang-undang tersendiri. Ya. Lalu juga bagaimana mengefektifkan prosedurnya, bagaimana permohonannya, bagaimana penggunaannya dengan saudara melihat pada PP yang sudah ada sekarang. Apakah ada yang harus diperbaiki dari PP tersebut atau sudah cukup baik PP yang sudah ada gitu. Karena ini dari jangka waktu, dari prosedur yang tidak berbelit dan segala macam sehingga PP ini cukup misalkan. Atau ada yang harus diperbaiki dari aturan-aturan pelaksana tersebut. Juga menjustifikasi apabila saudara hendak memperluas ruang lingkup tindak pidana serta besaran dari kompensasi. Karena tadi juga di dalam perbandingan juga saudara menyebutkan berapa besaran kompensasi yang diberikan. Apakah Indonesia juga akan mengatur besaran kompensasi tersebut dengan range misalkan berapa sampai berapa? Gitu. Apakah kalau undang-undang TPKS kan sudah clear ya bahwa bisa diberikan kompensasi dari dana bantuan korban. Tetapi bagaimana dengan tindak pidana lainnya?
Lalu juga terkait dengan sumber-sumber itu dari hasil penelitian kami gitu ya, beberapa ditemukan bahwa di sejumlah negara seperti Amerika dan segala macam itu sumbernya bisa dari denda, dari pajak, dari asuransi gitu ya. Bahkan di dalam penelitian yang kami lakukan gitu kan, kita udah punya asuransi seperti BPJS. Apakah BPJS misalkan bisa digunakan untuk penanganan kalau orang mengalami kekerasan, ada luka, ada trauma gitu, apakah asuransi tersebut bisa digunakan untuk berobat gratis lah begitu ya, misalkan harus ke psikolog dan segala macam atau psikiater, misalkan seperti itu. Jadi atau BPJS baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan itu mungkin juga bisa menjadi salah satu sumber. Jadi istilahnya nggak gelondongan gitu ya, tetapi dari beberapa skema pendanaan yang sangat mungkin dilakukan, atau dari denda-denda kan di dalam putusan itu kan ada membayar denda sekian gitu. Apakah dari denda-denda itu kelola menjadi dana bantuan korban gitu ya, ataukah seperti itu gitu ya. Jadi banyak skema yang bisa saudara analisis di dalam hasil penelitian saudara. Tapi yang paling penting adalah saudara tahu faktanya di Indonesia seperti apa. Ya, lalu juga mengatur kelembagaannya juga dengan merujuk pada koordinasi antar lembaganya dan merekomendasikan berdasarkan best practice di sejumlah negara begitu ya. Jadi yang saudara lakukan perbandingan itu ada manfaatnya untuk rekomendasi yang akan saudara berikan. Begitu paling Nafisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk tanggapannya. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada peserta umum untuk bertanya atau menyampaikan tanggapan baik kepada Biro Penelitian maupun kepada penanggap. Para peserta yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya dapat menuliskannya di kolom chat dengan format nama, _instansi, _pertanyaan, atau memberi tanggapan. Lalu kemudian dapat dipersilakan untuk on-cam dan diverbalkan secara langsung jika telah dipersilakan oleh MC. Baik, silahkan kepada Bang Haidar. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nela maupun Ibu Ninin atas tanggapannya. Sebelumnya kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan dana bantuan korban pada Undang-Undang TPKS ini. Tadi Ibu Nela telah merekomendasikan kami untuk mempelajari PP mengenai dana bantuan korban. Akan tapi sepertinya kami mengalami hambatan dalam penelitian ini karena sampai saat ini PP tersebut belum keluar, belum disahkan. Kemudian yang menjadi kebingungan kami sebetulnya apakah dana bantuan korban ini merupakan suatu mekanisme yang dapat dipadankan atau disejajarkan dengan kompensasi maupun restitusi, atau itu merupakan suatu lembaga yang dipadankan dengan LPSK. Karena menurut Prof. Edi Hiarie, dia mengatakan bahwa dana bantuan korban ini merupakan suatu lembaga. Oleh karena itu pada penulisannya di Undang-Undang TPKS ini pada pasal 35 ditulis menggunakan huruf kapital karena memang intensinya adalah suatu lembaga khusus yang memang mengatur mengenai dana bantuan korban. Sebetulnya timbul pertanyaan bagi kami ketika dana bantuan korban ini kemudian terdapat menjadi lembaga dana bantuan korban. Kemudian nantinya di manakah peran LPSK ketika lembaga dana bantuan korban ini kemudian didirikan? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, silakan untuk Ibu Nela dan Ibu Wanodyo memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bang Haidar. Oke, mungkin yang pertama Haidar, maksud saya tadi gini, apakah bukan mencari di PP-nya, tapi apakah nanti hasil penelitian ini akan dijadikan rekomendasi dalam penyusunan PP dana bantuan korban, maksudnya gitu.
Karena kan sekarang belum ada nih PP-nya. Jadi bukan mencari PP-nya, tapi apakah ini akan dijadikan sebagai rekomendasi untuk penyusunan PP, dana bantuan korban. Oke, saya juga sepakat. Nah, mungkin itu yang perlu lihat. Kenapa tadi saya refernya, coba lihat di victim trust unit ya, di trust fund unit yang terdapat di ICC. Apakah dia merujuknya ke situ? Kalau tadi Haider bilang, salah Prof. Edi bilang seperti itu gitu ya. Karena kan memang ada satu unit tersendiri itu di mana di Setuta Roma yang muncul di ICC nantinya gitu loh. Dan dia berada di bawah apa? Nah, apakah itu yang dimaksudkan? Nah, mungkin yang harus dilakukan untuk mencari jawaban itu mungkin perlu wawancara kali ya dengan si perumus naskah ini gitu. Ada naskah akademiknya nggak sih tentang poin ini gitu, mengenai dana bantuan korban ini? At least dari situ dulu ya, dari naskah akademiknya. Kenapa muncul pasal 35? Karena sebenarnya di draft sebelumnya, di draft yang sebelum ini disahkan kan nggak ada ya mengenai pasal 35 ini. Kalau kalian ngikutin perubahan undang-undang TPKS dari undang-undang PKS sebelumnya, ini tuh baru muncul di dua pembahasan terakhir lah kalau nggak salah mengenai dana bantuan korban. Jadi yang sebelumnya tidak muncul. Nah, mungkin ada justifikasi nggak tentang atau di naskah akademiknya menyatakan bahwa ada dana bantuan korban. Nah, mungkin bisa lihat kalau nggak salah waktu itu ICJR juga masukin itu gitu ya sebagai rekomendasi dan segala macamnya. Bisa dilihat di dokumen-dokumennya mereka untuk ini. Kalau mau disamakan ya tadi tergantung hasil perbandingan kalian. Kalau kalian melihatnya, tadi kan jawabannya LPSK, tapi kan sebenarnya belum tergambar ya jawaban itu gitu. Kenapa LPSK? Apakah tadi saya bilang memang dicantumkan di sini, di dalam undang-undang TPKS, atau memang pemerintah memang ingin membuat sendiri lembaga yang terpisah. Nah, kalau dia menjadi lembaga yang terpisah sendiri, mungkin yang perlu dikaji, kenapa? Implikasinya bagaimana, dia akan berada di mana. Nah, gunakanlah hasil perbandingan tadi. Misalnya tadi di Belanda dia di bawah Departemen Kehakiman, ya kan? Apakah kita mau mencontoh Belanda, tapi harus dijawab dulu kenapa? Atau kita akan membuatnya sebagai satu lembaga yang berdiri sendiri? Pertanyaan lanjutannya bagaimana kita mengkoordinasikan antar lembaga tersebut, ya kan? Atau dia di bawah satu departemen khusus gitu. Kalau di ICC kan dia di bawah kepaniteraan ya, victim trust fund ini gitu loh, di bawah victim unit. Nah, apakah itu yang ingin dicontoh sebenarnya? Nah, kalau itu saya nggak bisa kasih jawaban, tapi harus kalian melakukan proses wawancara lebih dalam untuk memperoleh jawaban tersebut. Begitu, Haidar. Baik, terima kasih banyak. Oke, langsung saya, Nafisa. Ya, boleh Ibu, silakan. Oke. Jadi mungkin yang bisa membantu untuk hasil penelitian ini kalian jadikan rekomendasi untuk hal-hal terkait dengan victim trust fund, berangkat dari fokus penulisan ini, gitu ya. Beberapa uraian, misalkan poin besarnya dari penelitian ini yang saudara uraikan gitu ya, dari hasil penelitian ini adalah misalkan masalah sumber dana, kelembagaan, prosedur, dibuat sistematis seperti itu sehingga yang membaca itu paham gitu. Sehingga kenapa rekomendasi saudara terkait dengan prosedur, rekomendasi saudara terkait dengan aturannya, rekomendasi saudara terkait dengan kelembagaannya, jadi dibuat secara sistematis sehingga fokus itu menjadi jelas buat pembaca juga. Gitu ya. Jadi mungkin itu bisa membantu mensistematika ulang sehingga fokus-fokus yang mau saudara tunjukkan kepada pembaca di dalam penelitian ini itu tepat sasaran begitu. Ya, itu mungkin bisa karena kalau saya baca sebenarnya penelitian ini sudah baik gitu loh. Penelitian ini sudah baik, hanya fokus-fokus itu tidak konsisten gitu loh. Saudara sebutkannya tidak konsisten fokus-fokus itu gitu. Jadi ada aspek lembagaannya, oke, selesaikan aja dulu. Bicara aspek lembagaan bisa melihat dari contoh beberapa negara. Dari aspek sumber pendanaan bisa dilihat contoh dari beberapa negara. Dari aspek prosedural bisa dilihat dari sejumlah negara.
dari aspek aturannya bisa dilihat dari contoh beberapa negara. Mungkin itu akan lebih mudah membacanya gitu loh. Itu akan lebih mudah membacanya. Bagaimana cara menulisnya itu dikembalikan lagi kepada peneliti. Apakah saudara akan langsung membandingkannya dengan masing-masing negara atau model-model dari masing-masing negara, atau saudara mau membaginya berdasarkan fokus-fokus tadi gitu loh. Fokus kelembagaan, prosedural atau ini. Jadi yang mana saja itu bisa saudara lakukan. Tetapi yang harus konsisten adalah rekomendasi yang diberikan. Kalau saudara sudah membagi fokus seperti itu, rekomendasi pun harus berdasarkan fokus-fokus yang saudara tentukan sendiri begitu. Jadi mungkin itu bisa membantu untuk mensistematiskan penulisan yang saudara buat gitu, sehingga nggak hanya yaitu tadi menunjukkan aturannya seperti ini, tetapi juga ini loh, ini yang itu hasil riset kami yang kami susun tuh seperti ini begitu. Jadi dari aspek kelembagaan seperti ini, dari aspek prosedural seperti ini, dari aspek aturan seperti ini, atau hal-hal lainnya ya, itu tergantung kepada hasil penelitian dari peneliti di dalam tulisan ini begitu ya. Terima kasih Nafisa. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Dari Bang Haidar, apakah ada follow up question? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik Ibu, tadi kami juga telah mendengar tanggapan atas pertanyaan yang kami ajukan. Selanjutnya mungkin ini Bu, tadi Ibu Ninin telah menyatakan bahwa dulu tim Ibu dengan pihak LPSK pernah melakukan penelitian pada tahun 2018 mengenai konsep dalam kompensasi ini. Akan tapi pada kenyataannya sampai sekarang itu kompensasi ini kan masih terus diberlakukan, tapi dari pihak pemerintah baru memberikan solusi itu hanya untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Apakah di sini kemudian pemerintah atau mekanisme mengenai penggantian kerugian terhadap korban ini sebaiknya dibuat dalam satu undang-undang yang khusus atau tercecer di undang-undang tindak pidana masing-masing seperti undang-undang TPPO, undang-undang pelanggaran HAM berat dan TPKS. Jadi di sini maksud kami adalah bertanya kepada Ibu mengenai pendapat Ibu terhadap hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Haidar. Itu sebenarnya pertanyaan yang harus saudara jawab begitu ya di dalam penelitian ini begitu ya. Karena kan saudara sudah melakukan audit sejumlah aturan. Sehingga rekomendasi apakah dia cukup diatur di dalam PP dari masing-masing undang-undang atau diatur sebagai undang-undang tersendiri dalam aspek apa? Misalkan dalam aspek kelembagaan. Apakah perlu dibuat suatu undang-undang mengenai pengelolaan dana bantuan korban yang di dalamnya juga memuat kelembagaannya, memuat prosedur-prosedurnya, memuat bentuk koordinasinya, memuat siapa-siapa yang akan duduk di kelembagaan tersebut. Itu rekomendasi yang bisa menjadi sangat beragam ya. Kalau kita belajar misalkan di dalam undang-undang tipikor gitu kan disebutkan di situ akan dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan itu menjadi undang-undang sendiri. Diaturnya di dalamnya diatur kelembagaannya, kewenangannya dan segala macam. Kembali lagi sebenarnya fokus penelitian saudara ini apa gitu loh. Ya kan fokus penelitian saudara ini akan ke arah mana? Gitu. Karena kalau ini benar seperti yang tadi saudara sampaikan bahwa sebaiknya rekomendasi ini adalah satu lembaga tersendiri. Sehingga untuk memperkuat misalkan mereka melaksanakan kewenangannya jadikan dalam undang-undang yang di dalamnya memuat kelembagaannya, prosedurnya, siapa-siapa yang duduk di dalamnya, bagaimana bentuk koordinasinya gitu ya, apa yang kewenangannya misalkan dia melaksanakan ini apakah dia juga melakukan penghitungan dan segala macam. Ingat kita punya LPSK gitu loh. Kita punya LPSK ataukah ini masuk ke dalam tambahan di dalam undang-undang LPSK. Jadi tetap lembaganya ada di bawah LPSK, satu unit tersendiri misalkan. Tetapi karena selama ini dana itu juga udah nempelnya di LPSK gitu kan, sehingga bisa ya udah cukup dengan undang LPSK tapi ditambahkan gitu loh. Ada yang namanya unit untuk bantuan victim trust fund ini begitu ya. Tapi juga ya itu jadi
jadi sebenarnya undang-undang itu menjadi payung hukum yang cukup kuat untuk mereka dapat melaksanakan kewenangannya. Tapi soal apakah dia dalam undang-undang tersendiri atau misalkan dia menjadi bagian dari LPSK, yaitu gimana hasil dari penelitian saudara. Makanya kenapa metode wawancara itu juga menjadi salah satu metode yang penting supaya kalian tahu faktanya di lapangan itu seperti apa. Soal sumber-sumber tadi yang saya sebutkan bahwa di dalam hasil penelitian kami seperti misalkan denda-denda itu urusannya nanti dengan urusan perpajakan PNBP dan segala macam, dan apa yang bisa digunakan oleh PNBP. Nah, apakah untuk dengan dana dengan hasil PNBP tersebut, apakah misalkan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan negara itu juga masuk ke dalam skema yang bisa menggunakan dana-dana dari PNBP, itu juga kan satu isu tersendiri. Begitu. Jadi ya banyak yang bisa digali dari penelitian yang sudah saudara lakukan begitu ya. Tapi kalau misalkan saudara tidak sampai kepada, kita nggak akan sampai apakah bentuknya seperti apa. Tapi peneliti hendak melihat bahwa ada fakta, ada beberapa ketentuan yang mengatur begitu ya tapi di dalam ternyata kalau misalkan dilihat rekomendasinya semua ke LPSK. Gitu loh. Jadi sebenarnya udah ada payungnya begitu kan, udah ada nih lembaganya gitu loh. Tinggal apakah perlu atau tidak gitu diatur pasal tambahan atau ketentuan tambahan di dalam undang-undang LPSK tersebut tanpa perlu membentuk undang-undang baru misalkan. Ya kan? Karena muaranya semua kembali ke LPSK. Yang akan mengeksekusi LPSK, yang akan berkoordinasi LPSK. Dari penelitian kami di lapangan itu memang LPSK berkoordinasi dengan penegak hukum. Bahkan sampai dengan bagaimana supaya permohonan kompensasi ini bisa dikabulkan di prosedur yang mana gitu loh. Koordinasi dengan penegak hukum, masukkan di dalam tuntutan, masukkan berapa kompensasi yang dimintakan, nanti hakim yang akan menentukan berapa besaran kompensasi yang dikabulkan. Yang menghitung juga siapa gitu ya, itu juga menjadi penghitungan kompensasi itu pun menjadi isu tersendiri. Begitu ya. Jadi ya silakan fokus saudara mau ada di mana gitu ya. Tapi kalau soal aturan itu di mana ya lihat aja, kalau semua muaranya ke LPSK dan ternyata LPSK juga sangat mungkin untuk mengeksekusi putusan-putusan yang ada hubungannya dengan kompensasi. Ya jadi ya itu bisa menjadi salah satu kewenangan yang ada di LPSK. Begitu kalau saran saya. Begitu Haidar. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Nadia Sulistiani atas jawaban dari pertanyaan Bang Haidar. Selanjutnya, apakah ada tambahan dari Ibu Nela, Ibu? Sejauh ini sih cukup ya, tapi intinya gini, yang penting fokus ini penelitiannya mau kemana. Jadi mungkin pertanyaan penelitiannya yang mungkin harus dimunculkan lebih tegas. Untuk sehingga jawabannya akan inline gitu ya dengan pertanyaannya, dan kajiannya juga akan tidak terlalu meluas gitu. Jadi kan saya nggak tahu ini penelitian ini tergolong penelitian yang kecil, sedang atau menengah sih? Maksudnya bukan dari sudut pandang, tapi ini apakah ada target-target khusus gitu dari penelitian ini? Baik Bu, kalau untuk target khusus sebetulnya tidak ada ya, karena memang di penelitian ini kami berusaha untuk menggali satu isu yang memang baru berkembang di masyarakat, dan kami memiliki waktu sekitar 4-6 bulan untuk menyelesaikan penelitian ini gitu Bu. Jadi di sini memang fokus kami hanyalah untuk menggali dan riset mengenai keilmuan hukum saja. Oke, jadi mungkin bisa istilahnya lebih dikecilkan fokus isunya. Jadi dari pertanyaannya misalnya, apakah kita hanya fokus ke lembaga tadi ya jawabannya, atau hanya fokus ke implikasi dari ketentuan pasal 35 gitu. Undang-undang TPSK dengan yang melahirkan dana bantuan korban kan bisa ya. Jadi itu lebih fokus gitu dari tim penelitinya biar nggak terlalu luas kajiannya, karena kan 4-6 bulan, tapi hasil rekomendasinya sih bisa jadi lebih luas gitu loh. Apakah nanti hanya fokus bahwa kesimpulannya untuk TPKS aja nih
ya, dana bantuan korbannya, atau misalnya bisa diperluas misalnya untuk tindak pidana lain termasuk juga terorisme, pelanggaran HAM berat dan apa. Nah, itu juga kan jadi menarik. Jadi yang mesti dimunculkan tuh pertanyaan penelitiannya gitu. Ya, begitu saja. Haidar, Stefania, dan Nafisa. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari pemapar ataupun dari teman-teman? Baik, sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Hafiz, Universitas Pajajaran. Boleh untuk on-cam, Hafiz, dan memaparkan pertanyaannya secara langsung? Selamat pagi teman-teman sekalian dan selamat pagi juga Ibu Presiden sekalian. Jadi pertanyaan saya itu terkait dengan aspek prosedural, apakah sudah ada kajian yang membahas tentang penghitungan kerugian imaterial? Karena kan apalagi kalau kita kaitkan dengan undang-undang TPKS yang masih tentang kekerasan seksual ya. Kan kekerasan seksual kan kerugian yang menurut saya nyata-nyata dirasakan itu kan kerugian imaterial dan itu susah dalam penghitungannya. Apakah sudah ada sebelumnya kajian dari teman-teman melakukan pembahasan ke arah sana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Pertama, apakah sebetulnya ada mekanisme khusus untuk menghitung kerugian imaterial ini? Sejauh riset yang kami lakukan dengan memperbandingkan juga di Amerika Serikat dan Britania dan Belanda, mereka mengkonversi kerugian imaterial ini menjadi kerugian material. Bagaimana caranya? Ketika misalnya korban mengalami tekanan psikologis atau kerugian psikologis, maka kerugian yang dihitung adalah kerugian biaya konseling dari psikologis itu. Ketika seseorang ini mengalami kerugian, berapa biaya konselingnya, berapa biaya perawatan psikologisnya, hingga korban betul-betul sembuh total. Dari situlah kemudian pelaksanaan di Amerika tersebut mengganti kerugian imaterial kepada korban tindak pidana. Mungkin itu dari kami. Mungkin Ibu Ninin atau Ibu Nela ingin menambahkan. Sebelumnya izin menambahkan juga bahwa di Belanda itu kan dihitung, dia benar-benar diatur secara rigid seperti apa itu kerugian imaterial atau misalnya kerugian psikologis yang dialami pelaku gitu. Apa misalnya di tingkat pertama itu misalnya ada kalau misalnya dia diraba atau dilecehkan gitu, dipegang bagian tubuhnya, kemudian kalau misalnya dia dipaksa untuk berciuman, kemudian di bagian paling tinggi di kategori kelima, kemudian diberitahukan juga kalau misalnya pelecehan itu berlangsung secara sistematis dalam waktu yang panjang. Kemudian kalau misalnya dia korban tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan eksploitasi seksual atau misalnya berkaitan juga dengan pengambilan organ, itu juga di-assess ya, dinilai juga sama staf-staf dari komisi dana kompensasi di Belanda begitu. Dan itu ya itu dikonvert kemudian menjadi 6 kategori yang sudah dipaparkan tadi. Ada di kategori pertama yang 1.000 euro dan kategori tertinggi itu 35.000 euro. Seperti itu kalau di Belanda. Kalau untuk di Indonesia sendiri, sebatas yang sudah kami riset itu adalah ada di peraturan LPSK. Peraturan LPSK tapi itu terbatas di tentang terorisme itu di tahun 2020 dan itu pun masih sangat terbatas dan masih sangat luas. Dia menilainya ada kecil, berat atau ringannya itu masih dibagi menjadi 3, belum rinci lah seperti itu. Itu juga mungkin yang kami bisa elaborasikan lebih lanjut dalam penelitian ini nantinya. Dari tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak Bang Haidar dan juga Kak Nia. Apakah ada tambahan dari Ibu Wanodia Sulistiani atau dari Ibu Nela? Ya, saya rasa tadi jawaban baik dari Haidar maupun Stefania udah cukup sudah cukup menjelaskan begitu ya. Jadi ada beberapa model penghitungan bagaimana menghitung dana atau kerugian imaterial ini. Lalu juga mungkin pertanyaan lanjutannya, saya keinget di dalam tulisan saudara kan juga saudara sudah menjelaskan pengaturan mengenai bagaimana tanda kutip korban meminta ganti kerugian, begitu ya.
itu kan ada melalui gugatan ganti kerugian walaupun itu jadi restitusi ya gitu loh, atau dia nempel di dalam kasus terorisme di dalam tuntutan penuntut umum, atau di dalam praktik beberapa negara kerugian imaterial ini masuk ke dalam mekanisme hukum tersendiri, misalnya seperti di Amerika itu kan tort law gitu, atau pendekatan keperdataan lainnya gitu melalui gugatan perdata untuk kerugian imaterial gitu ya. Tetapi soal bagaimana menghitungnya itu ya sama seperti pemapar, saya juga belum pernah menemukan bacaan yang cukup clear apa sih yang menjadi dasar misalkan menuntut kerugian imaterial sekian. Kalau seperti yang tadi contoh Haidar sampaikan, itu kan jatuhnya menjadi kerugian material karena dia bisa terhitung gitu ya, bisa terhitung berapa kerugian dialami. Let's say misalkan untuk menurut assessment bahwa dia akan perlu counseling untuk sekian tahun misalkan dengan biaya yang seperti ini, itu mungkin sesuatu yang memang bisa dihitung. Coba saudara lihat gitu ya, ada putusan jadi kasus pembunuhan gitu mengajukan kerugiannya itu bukan hanya kerugian material, biaya pemakaman, bukan hanya biaya rumah sakit dan segala macam, tetapi juga biaya imaterial, dan juga menghitung misalkan dia sebagai kepala keluarga PNS usia sekian yang seharusnya pensiun sekian, dihitung pendapatan sampai dia pensiun kalau dia nggak mati itu berapa, tapi yang dikabulkan oleh hakim hanya kerugian yang material tadi gitu ya, biaya rumah sakit, biaya penguburan misalkan ya, tapi untuk permohonan lainnya itu tidak dikabulkan gitu loh. Jadi bisa jadi di dalam aturan sebenarnya boleh kerugian imaterial, tapi di dalam praktiknya hakim hanya misalkan mengabulkan kerugian material, karena bisa jadi permasalahannya adalah ini apa sih justifikasinya apa minta kerugian imaterial segini besar misalkan. Atau misalkan bisa menggunakan mekanisme hukum lain gitu loh, melalui gugatan perdata misalkan, atau apa begitu ya. Jadi kembali lagi gitu, fokusnya kan ini saudara hendak bicara masalah perlindungan korban gitu ya, bicara masalah perlindungan korban, mekanisme hukum apa yang bisa digunakan. Bisa jadi bukan hukum pidana yang menjadi mekanisme hukum pidana yang menjadi satu-satunya sarana begitu ya, tetapi juga ada mekanisme hukum lainnya begitu. Paling itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Ibu Nela, Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin itu bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan ya, untuk mengetahui apakah kita perlu mengatur secara detail gitu mengenai kerugian imaterial, karena juga di penelitian yang sebelumnya dengan Bu Ninin jawabannya tidak ada yang pasti gitu. Karena tidak punya standarnya kan, benchmarknya apa nih yang disebut dengan kerugian imaterial gitu. Nah mungkin itu bisa dijadikan sebagai tambahan di pembahasan. Kan bisa masuk ke putusan-putusan terorisme yang meminta kerugian imaterial, pemenuhannya seperti apa, dipenuhi atau tidak, dan apa sebenarnya kesulitan dari imaterial ini, kan sebenarnya masalah pembuktian ya. Bagaimana kita bisa membuktikan jumlah itu menjadi sepadan gitu loh dengan yang harus dibayarkan. Karena yang paling gampang ya kerugian yang bisa dibuktikan. Selama ini kan bentuk pembuktian itu paling gampang dengan bond gitu kan. Ya kalau ada bondnya ya diganti gitu kan. Itu kan secara keuangan ya, tapi kan secara misalnya tadi Stefania udah jelasin ini kan kekerasan seksual gitu. Bagaimana kita bisa mengukur kerugian imaterialnya, berapa lama kerugian imaterial itu akan dirasakan. Nah, itu yang mungkin bisa didetilkan, atau itu yang harus jadi perbandingannya bagaimana negara lain menilai kerugian imaterial. Misalnya itu ingin dijawab ya, ingin ada muncul pertanyaan itu, apakah di negara lain ada praktek juga sih model seperti ini gitu untuk gugatan imaterial. Kalau ada, bagaimana prosedurnya, eksekusinya seperti apa gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fajar Setiawan dari Universitas Semarang yang juga akan sekaligus menjadi penutup dari sesi question and answer kita pada pagi hari ini. Silakan Kak Fajar untuk boleh on mikrofonnya dan memverbalkan pertanyaannya secara langsung. Mohon maaf, selamat siang. Tidak apa ya Pak ya. Di sini pertanyaan saya yaitu
kepada ibu dosen sama pemapar, mungkin dari perbandingan aturan yang telah disampaikan tersebut dari 3 negara, mana baik, sepertinya koneksi dari penanya kurang baik. Mungkin akan saya bantu untuk memverbalkan pertanyaannya ya, tidak apa-apa. Baik, pertanyaannya adalah, dalam perbandingan berbagai aturan di 3 negara, manakah yang kira-kira cocok dengan culture hukum di Indonesia? Bagaimana tanggapan ibu dan saudara semua jika penggantian kerugian terhadap korban dijadikan salah satu sanksi pidana dan dimasukkan ke dalam hukum acara pidana kita? Maka sumber dana bisa didapatkan dari tersangka dan tersangka dianggap telah menjalani pidana tanpa dikurung atau penjara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini nanti ada kaitannya juga dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana nantinya di sana akan terdapat berbagai mekanisme pemidanaan alternatif. Salah satunya nanti ada pembagian ganti kerugian, pengawasan, dan lain sebagainya. Jadi nantinya ketika dalam RKUHP itu, ketika nantinya ada seseorang yang melakukan tindak pidana khusus ya di bawah 5 tahun penjara, itu nanti dia akan dapat tidak perlu dipenjara asalkan dia membayar denda dan ganti kerugian kepada korban. Mengenai mekanisme yang saudara penanya sampaikan, tentunya itu sudah ada dalam ketentuan KUHP dan KUHP saat ini, karena pada dasarnya restitusi itu juga dijadikan salah satu jenis sanksi gitu dalam putusan pidana gitu. Mungkin Baik, terima kasih banyak Bang Haidar untuk jawabannya. Apakah dari Kak Nia atau dari Ibu Wanadi Sulistiani dan Ibu Nela ingin menambahkan? Oke, boleh saya tambahin dulu ya, Nafisa. Pertama tadi pertanyaannya, ya ada sih sebenarnya di sanksi, cuman dalam prakteknya dari beberapa penelitian sudah ada, restitusi ini selalu terhalang gitu. Dan sekali pelaku bisa memenuhi restitusi, yang akhirnya dijawab dengan menambah pidana lagi kan. Jadi pasti selalu restitusi di dana, dan pada umumnya juga pelaku kan tidak secara ekonomi juga tidak sebagian besar ya, tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayarkan restitusi. Nah, itu juga jadi permasalahan besar sebenarnya pada saat kita memintakan pidana tambahan berupa restitusi ataupun ganti kerugian pada pelaku. Di KUHP sendiri, nah ini di KUHP tadi sudah disinggung sama Haidar, yang menarik adalah kompensasi itu tidak masuk gitu, hanya restitusi ya. Jadi saya nggak tahu apakah nanti akan dirubah juga, apakah dimungkinkan kompensasi juga nanti di RKUHP sebagai salah satu bentuk reaksi negara apabila pelaku tidak bisa membayarkan restitusi, tapi sejauh ini sih belum ada diatur di RKUHP. Dan itu berarti kan hanya untuk tindak pidana di bawah 5 tahun. Nah, gimana dengan tindak pidana yang lebih di atas 5 tahun? Apakah dimungkinkan segala macam? Nah, itu juga PR baru lagi sebenarnya dalam proses penjatuhan pidana tambahan baik berupa restitusi dan kompensasi. Jadi, ya itu penelitian baru lagi bisa dilakukan ya terhadap model-model pemidanaan sebagai reaksi terhadap bagaimana sih seharusnya negara memberikan kompensasi terhadap siapa, bentuknya seperti apa, jumlahnya berapa, juga itu mungkin bisa kita teliti lebih lanjut. Baik, terima kasih Ibu Nela. Boleh Ibu dilanjut? Oke. Tadi ini kan sebenarnya pertanyaan ini membahas mengenai kebijakan politik hukum pidana sebenarnya. Sebenarnya mau ke arah mana kebijakan politik hukum pidana kita itu mau kemana begitu ya. Tadi udah dijelaskan baik oleh Haidar maupun Bu Nela begitu, bahwa di dalam RKUHP itu kalau saudara lihat memang sudah ada alternatif pemidanaan atau bentuk-bentuk pidana tambahan lainnya, yang salah satunya karena memang salah satu landasan dibentuknya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban gitu ya, restitusi atau ganti kerugian ini juga menjadi salah satu yang dirumuskan sebagai bentuk pidana tambahan ya gitu di dalam RKUHP. Itu satu. Lalu yang kedua, apakah ini menjadi menjadikan misalkan ya sudah karena dia udah membayar ganti kerugian dianggap tidak lagi dia harus dipidana. Ini kembali lagi tergantung pada politik hukum pidana kita.
ini terkait dengan masalah penyelesaian perkara. Gitu ya. Di dalam perkembangannya kan banyak diatur juga ya prosedur penyelesaian perkara di luar persidangan. Kalau di dalam KUHP kita kan ada di dalam pasal 82 tetapi hanya untuk tipiring gitu ya, untuk yang untuk pelanggaran yang diatur dengan denda, dengan dia membayar denda artinya dia tidak dipidana. Artinya sebenarnya di dalam undang-undang atau hukum pidana kita sudah ada. Nah, apakah ini juga akan menjadi di bidang perpajakan juga sudah ada gitu ya? Di bidang perpajakan sudah ada kalau membayar sekian kali dari denda yang sekian kali dari kewajiban pajak yang harusnya dibayarkan gitu ya, itu bisa tidak dilanjutkan ke proses persidangan. Jadi ya kembali lagi gitu, apakah itu akan dicontoh misalkan di dalam nanti ke depannya gitu ya, aturan-aturan hukum pidana atau tidak. Karena praktiknya juga misalkan di dalam kasus kecelakaan lalu lintas, misalkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas pelakunya mau bertanggung jawab gitu ya, mengganti semua kerugian begitu ya. Tapi ini gimana kasusnya kan tidak ada bahwa itu menjadikan pelakunya tidak dipidana begitu atau tidak melalui proses peradilan pidana. Tapi mungkin di dalam praktik kan banyak yang sudah selesai, udah mau tanggung jawab, udah selesai, udahlah nggak usah dilanjutin. Kalau dilanjutin juga korban istilahnya nggak dapat apa-apa. Kalaupun mau minta ganti kerugian juga harus menggabungkan sesuai pasal 98 misalkan. Ya, jadi banyak pertimbangan yang mungkin itu nanti bisa juga menjadi salah satu rekomendasi dari peneliti. Ya ini karena kaitannya dengan masalah politik hukum pidana kita mau ke arah mana dengan melihat pada perkembangan-perkembangan di dalam rancangan KUHP. Itu menurut saya. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak kepada para pemapar dan juga para penanggap atas jawabannya. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir kita pada sesi diskusi siang hari ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Bang Haidar selaku perwakilan Biro Penelitian PIDS. Kepada Bang Haidar, silakan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Nela dan Ibu Ninin atas kesediaannya hadir pada FGD kami dan memberikan banyak sekali masukan kepada kami. Kami merasa masukan-masukan tersebut sangat bermanfaat bagi kami dan akan kami tindak lanjuti untuk menyempurnakan penelitian kami selanjutnya. Kemudian terima kasih juga kepada kakak-kakak yang tadi sudah menyempatkan diri untuk bertanya kepada kami sehingga kami mendapatkan inspirasi baru dan ilmu baru tentunya dalam rangka penyempurnaan penelitian kami. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Haidar untuk closing statement-nya. Mungkin dapat dilanjut oleh Ibu Nela terlebih dahulu. Oke, pertama saya apresiasi lagi ya kepada tim peneliti dan juga PLIDS yang telah melakukan kegiatan ilmiah berupa penelitian dalam waktu yang singkat ya untuk melakukan kajian terkait hal-hal yang isu-isu menarik terakhir ini gitu ya, khususnya tentang victim trust fund. Oke, terlepas dari masih banyaknya masukan, kritikan, tujuan yang kita sampaikan hari ini adalah sebenarnya dalam konteks untuk membuat hasil penelitian ini menjadi lebih baik dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan khusus baik itu kalian sendiri selaku peneliti termasuk juga teman-teman kalian di sini yang bisa saja nantinya bisa dijadikan sebagai landasan penelitian selanjutnya begitu. Ya, yang tentu saja jadi ini bisa bermanfaat atau bahkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dana bantuan korban. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nela. Selanjutnya boleh dilanjut kepada Ibu Wanodio Sulistiani. Ibu, silakan. Ya, Nafisa, terima kasih. Ya, selamat ya udah 3/4 jalan gitu ya penelitiannya gitu ya. Jadi ya maksudnya teruskan model kajian-kajian seperti ini, maksudnya jangan hanya berhenti jadi tumpukan berkas gitu ya, tetapi juga ini saya apresiasi tadi Nafisa di awal sudah menyebutkan bahwa ini juga perlu kita share ke publik gitu loh, sehingga hasil penelitian ini ada manfaatnya begitu ya. Jadi ya teruskanlah kerja baiknya gitu ya, teruskan kerja baiknya. Kami mendukung
ya kegiatan-kegiatan seperti ini nih kegiatan yang sangat kami dukung gitu ya, karena ini juga kegiatan yang sangat baik untuk mahasiswa begitu ya. Jadi kalau bisa misalkan sudah beres penelitiannya mungkin bisa apakah melakukan advokasi atau saudara melakukan apa ya namanya apa Bu Nela kalau hasil penelitian dipaparkan ke publik itu diseminasi ya, atau saudara melakukan diseminasi hasil penelitian. Saya rasa itu kegiatan lanjutan yang bisa saudara lakukan. Ini kan FGD ya gitu ya. Berikutnya apakah saudara akan advokasi ke LPSK, apa saudara akan advokasi ke DPR atau apa gitu ya, atau kegiatan diseminasi hasil penelitian gitu ya. Saya rasa jadi bahwa ini enggak, ya itu tadi nggak hanya menjadi tumpukan berkas gitu loh, tetapi juga ini tershare secara balik ke publik, mengedukasi lah begitu ya. Jadi mungkin kami tunggu gitu ya, kami tunggu kalau memang ini ada kegiatan diseminasi dari hasil penelitiannya begitu ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Haidar, Ibu Nela, dan Ibu Wanodyo atas closing statement yang telah diberikan. Baik, sebelum menutup rangkaian acara pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita mengambil foto bersama terlebih dahulu yang akan dipandu oleh teman-teman dari PDD. Kepada teman-teman PDD, kami persilahkan untuk melakukan sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh peserta dan panitia untuk menyalakan kamera. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada sesi dokumentasi. Ya, terima kasih. Saya hari ini sebagai dokumentasi akan mengambil screenshot foto bersama. Didahulukan kepada on cam dulu. Oke, saya langsung ambil saja 1, 2, lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada seksi dokumentasi yang telah membantu sesi foto bersama kita pada siang hari ini. Selanjutnya tidak lupa kepada para peserta, saya ingatkan untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Sampailah kita semua pada penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Nela dan Ibu Wanodyo sebagai penanggap kita hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan tentunya bagi kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Biro Penelitian atas presentasinya. Semoga dengan terselenggaranya FGD ini dapat membantu untuk proses penyelesaian penelitian. Tak lupa, saya mewakili seluruh panitia dari Biro Penelitian mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak serta berpartisipasi dengan aktif dari awal hingga akhir kegiatan. Sebelum menutup acara, saya dan seluruh jajaran panitia memohon maaf apabila dalam berlangsungnya acara masih terdapat kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Saya Nafisha Aurum selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, terima kasih. Saya izin live. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.